Kodari, Jokowi Prabowo di acara Atta Aurel cerminkan pasangan Capres 2024. Acara pernikahan Atta Aurel sangat ramai diberitakan di media online, medsos hingga tayangan di acara televisi beberapa kali. Salah satu yang membuat acara ini jadi berita adalah kehadiran Presiden Jokowi dan menahan Prabowo yang menjadi saksi pernikahan tersebut. Bahkan ada yang menarik momen ini ke arena politik, menyamakannya dengan momen pernikahan Putri Rizik Syihab di Petamburan yang akhirnya membawa Rizik menjadi tersangka. Padahal sangat berbeda, ini sudah saya tulis di artikel sebelumnya. Ada lagi yang mengulas soal ini secara politik, namun dari sudut pandang yang berbeda dengan para kadrun pemuja Rizik Syihab, yakni yang dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari. Menarik sekali pandangan dari Kodari ini. Dilansir cbnn.com, Kodari melihat bahwa kehadiran Jokowi dan Prabowo di acara pernikahan Atta Aurel ini sebagai simulasi lanjutan dari idenya tentang pasangan Capres atau Cawapres Jokowi Prabowo buat Pilpres 2024 yang pernah dia deklarasikan. Bagaimana ide Kodari ini? Dalam sebuah episode acara Mata Najwa pada bulan Maret lalu, Kodari mendeklarasikan dukungannya terhadap ide memasangkan Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2024. Sebenarnya, Mata Najwa waktu itu membicarakan soal kegaduhan narasi Jokowi 3 periode yang sedang beredar di kalangan publik dan politisi. Namun, Kodari malah berusaha memisahkan isu 3 periode itu dari ide yang dia ungkapkan. Terus terang saya bukan ngomongin 3 periode. Saya bicara mengenai Jokowi dan Prabowo yang kebetulan pada saat ini dan selama ini menjadi imajinasi politik orang Indonesia tentang siapa tokoh yang layak memimpin bangsa ini, ujar Kodari. Ide ini muncul karena ada kekhawatiran terjadinya polarisasi di masyarakat gara-gara pilihan politik yang berbeda. Kodari menyinggung kerusuhan di Amerika Serikat oleh massa pendukung Donald Trump pasca kemenangan Joe Biden. Sekarang pertanyaannya, di Amerika yang negara sudah lama 245 tahun, Indonesia 76 tahun, dengan kualifikasi ekonomi dan pendidikan yang begitu tinggi, orang kok bisa karena identitas dan emosi terbelah sedemikian rupa, kata Kodari, dilansir cnnindonesia.com. Kodari pun menceritakan pada 2014, pendukung Prabowo hendak mendatangi Senayan untuk membatalkan pelantikan Jokowi JK. Namun, Jokowi yang menyadari situasi itu mengambil langkah pencegahan. Pak Jokowi ada solusi, kontak Pak Abu Rizal Bakri mendatangi Prabowo ke Istana Kartanegara. Cair, akhirnya enggak jadi diserbu, ungkap dia. Kemudian pada 2019, ketika Prabowo bergabung dengan Kabinet Presiden Jokowi, terjadi kestabilan politik di Indonesia. Bahkan hoax yang tersebar di medsos pun sampai berkurang hingga 80%. Kekhawatiran atas polarisasi yang sempat terjadi di 2014, 2017, dan 2019 untuk kemudian terjadi lagi di 2024 yang bisa saja mengarah ke tawuran nasional, membuat Kodari memproklamirkan Jokowi Prabowo 2024. Lebih baik saya dibully hari ini gagasan saya barangkali diterima, dipikirkan, ditolak, ujar Kodari. Ada benarnya juga alasan yang dikemukakan oleh Kodari untuk memasangkan Jokowi dan Prabowo di 2024. Ketika perbedaan akibat pilihan politik meruncing, nalar pun bisa jadi buta. Seperti pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi, yang sebenarnya sangat baik dan sangat bermanfaat buat rakyat Indonesia, malah dibalik jadi celaan dan tudingan. Dibilang menjerumuskan negara karena menimbun hutang lah. Dibilang rakyat tidak makan aspal lah. Padahal kondisi rakyat sebenarnya baik-baik saja. Kembali ke pernikahan Atta Aurel. Menurut Kodari, dengan kehadiran Jokowi dan Prabowo, serta disiarkan langsung oleh RCTI, maka membuat imajinasi masyarakat lebih nyata lagi. Yakni bagaimana pasangan Jokowi Prabowo menghadiri suatu acara besar. Apalagi hadir pula Bambang Susatyo, Ketua MPR yang posisi duduknya di tengah-tengah antara Jokowi dan Prabowo. Kodari mengibaratkan bagi simulasi sidang MPR RI,
di mana Jokowi Prabowo hadir sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024 sampai 2029. Dan ada adegan Pak Jokowi dan Pak Prabowo masing-masing memberikan tanda tangan sebagai saksi pernikahan. Itu kan mirip adegan menandatangani berita acara pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden di tahun 2024, kata Kodari. Dengan acara perkawinan tadi, perjuangan gagasan Jokowi Prabowo 2024 ini mendapatkan momentum dan visualisasi baru yang kuat dan luas, lanjut Kodari. Kodari pun bertanya-tanya, apakah kehadiran Jokowi dan Prabowo itu merupakan tanda-tanda alam ini akan menjadi kenyataan di masa depan? Saya sih memang pecinta damai. Dalam Pilpres 2019, saya pun mendukung ide memasangkan Jokowi dengan Prabowo, yang dulu itu disebut sebagai akhir dari Pilpres 2019 tanpa pertarungan, karena tidak akan ada lawannya. Ya memang tidak semua orang setuju dengan ide tersebut waktu itu. Kalau sekarang bagaimana? Kalau pasangan Jokowi Prabowo bisa mencegah perpecahan bangsa, mengapa tidak? Apa salahnya mereka berpasangan? Paling kendalanya ada di aturan perundang-undangan yang membatasi Jokowi hanya bisa menjabat 2 periode saja. Kendala kedua terletak pada gerombolan yang tidak mau bangsa ini terus bersatu untuk maju dan berkembang bersama. Mereka pasti tidak setuju. Lebih suka bangsa ini terpecah belah ketimbang bersatu padu dan damai tentram. Namanya juga ide, sekedar pilihan kok, nggak ada paksaan. Jokowi Prabowo 2024, pembaca setuju, selalu dari kura-kura. Singgung konflik akibat pemilihan, Anies kena sledding Guntur Romli dan netizen. Adalah Jarod Saiful Hidayat, seorang haji yang kebetulan pada tahun 2017 berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta sebagai calon wakil gubernur. Berhubung ikut dalam pilkada waktu itu, mayoritas warga pasti tahu bahwa Jarod ini beragama Islam. Namun, Jarod tidak pernah menyangka bahwa gara-gara pilkada itu, dia mendapat teriakan, usir, dan pergi sehabis menunaikan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Atiq di Tebet, Jakarta Selatan. Seorang muslim yang baru saja melaksanakan ibadah sholat bersama jamaah lainnya, kemudian diusir dari masjid itu. Gila dan edan. Begitu mengetahui kehadiran Jarod di masjid itu, seorang jamaah langsung berorasi menggunakan mikrofon. Mereka yang memilih pemimpin seorang Nasrani atau Yahudi itu orang munafik. Bila kita memilih orang non-muslim, sementara ada orang muslim sebagai pilihan, itulah kita dicap jadi seorang munafik, ujarnya. Diakhiri dengan pengusiran Jarod dari masjid itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usir, 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 pergi, pergi. Demikian teriakan beberapa jamaah kepada Jarod. Haji Jarod menanggapi semua itu dengan senyuman. Itu fakta ya, bukan sekedar cerita. Sama dengan apa yang dikatakan oleh peneliti LIPI Siti Zuro. Pilkada DKI Jakarta kali ini adalah yang terburuk karena tidak mampu mengedepankan akal sehat. Kita ditarik ke isu-isu yang sensitif dan primordial, bukan yang substantif, ujar Siti. Ini juga fakta yang kemudian diperjelas lagi oleh Direktur Riset Media Survei Nasional atau Median Sudarto. Keterpilihan Anies Baswedan itu salah satu faktor yang paling utama ketika di DKI Jakarta lalu adalah karena efek gerakan 212. Kita nggak bisa memisahkan antara 212 dengan Anies Baswedan. Hasil survei kami mengatakan bahwa Anies Baswedan, mohon maaf, dipilih nomor 1 bukan karena kapabilitas dia, papar Sudarto. Ini nyata kok, sejak masa kampanye hingga pasca terpilih jadi gubernur, Anies terus berusaha mempertahankan hubungan baiknya dengan gerombolan Rizik Syihab. Bahkan sampai duluan menghampiri Rizik ke rumahnya, hanya beberapa jam sesudah kepulangan Rizik dari Arab Saudi, tanpa menjelaskan soal kewajiban karantina dan PSBB, sehingga terjadilah kerumunan yang berujung Rizik jadi tersangka. Lucunya, tiba-tiba saja Anies menyinggung soal pemilihan pimpinan yang mengundang konflik.
Ini terjadi kemarin, Jumat 2 April, ketika Anies memberikan kata sambutan dalam konferensi wilayah 20 NU Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta atau PWNU. Akhir-akhir ini kita sering menyaksikan ketika ada sebuah proses penentuan kepemimpinan, ujungnya bukan soliditas tapi ujungnya malah polarisasi, friksi, konflik, ujar Anies. Sadar tuh ngomong gitu, lupa sama pilkada DKI yang menghantarkan Anies jadi pemenang. Namun juga menjadi penyebab perpecahan banyak warga. Bukannya dia mengapresiasi aksi 212 waktu itu, bukannya dia selalu hadir dalam acara reuni 212, menasihati orang lain, tapi dirinya memanfaatkan konflik yang pernah terjadi gara-gara pemilihan kepemimpinan. Apa ini namanya? Munah. Artikel berita soal pernyataan Anies di atas yang dilansir Kompas.com pun ramai dengan komentar pedas para netizen. Yang menohok tentu saja dari Guntur Romli, politisi PSI. Orang ini kayak habis ngentut, terus teriak-teriak, siapa nih yang ngentut? Cuit Guntur Romli, sambil meneruskan artikel berita Kompas.com itu. Para netizen pun ramai menimpalinya. Kayaknya Anies sudah mulai khawatir jika dia tidak terpilih lagi karena peliharanya sudah dibubarkan oleh pemerintah. Mungkin dia mau gubernur DKI tidak lagi melalui pemilihan, tapi melalui demo-demo aja. Tulis akun @masrindourahu. Selain cuitan Guntur Romli, cuitan akun resmi Kompas.com yang membagikan berita itu juga mendapat ratusan komentar pedas para netizen. Emangnya saat Anies menang pilkada DKI, gak bikin konflik ya? Jadi orang kok belaga amnesia ya? Besok saya kirimin cermin ukuran jumbo deh, biar bisa diajak ngobrol dengan tenang. Mungkin di situ ada jawabannya. Tulis akun @gausadave. Bahkan, ada netizen yang menuduh Anies sedang berupaya mengalihkan fokus perhatian publik dari kasus-kasusnya, seperti program rumah DP 0%, Formula E, dan anggaran-anggaran janggal. Ada pula netizen yang mengunggah video epik anak kecil berbaris sambil meneriakkan bunuh Ahok. Yang lain mengunggah berita soal jenazah nenek Hindun yang ditelantarkan warga karena pemilih Ahok. Inilah karma yang sedang dipetik Anies. Sejarah sudah mencatat, rekam jejak pun gampang dicari. Hanya karena Anies ini modelnya tebal muka saja, dia bisa tidak malu-malu sok ngomong seperti di atas itu. Bisa jadi Anies sedang mencoba jalan lurus karena terancam vakum selama 2 tahun pasca 2022 demi nyapres di 2024. Karena rakyat sudah lebih pintar dan kadrun sudah terpojok. Ya, jadi gini sih hasilnya, menampar diri sendiri, rasainlah selalu dari kura-kura.